حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Sehat nggih? Sehat jasmani? Sehat rohani? Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Jadi kalau sehat jasmani itu makannya enak. Kalau sehat rohani itu amal solehnya semangat. Sholat, ngaji, ibadah itu semangat. Nah, sehat dompetnya itu kalau mau beli itu ada. Walaupun tidak semua, yang penting saat beli itu ada. Artinya semua itu adalah bagian dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kita selama ini sudah dijamin sama Allah. Kita ditetapkan hidup itu ternyata banyak yang tidak bayar. Bapak Ibu waktu nafas ditarik bayar enggak? Nah, waktu jantungnya dudut pernah berhenti? Pernah berhenti. Kalau berhenti berarti tidak di sini kan gitu. Tidak pernah berhenti, ya tidak pernah ditarik bayar, tidak pernah disuruh menguangkan. Artinya apa? Itulah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian kalau tidak kita syukuri, kita termasuk orang-orang yang tidak berterima kasih. Makanya latihan kita untuk bisa bersyukur kepada Allah, kita kadang-kadang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berterima kasih kepada siapapun. Berterima kasih kepada siapapun yang ngasih kita, yang nolong kita, ya, yang bantu kita. Kata Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Yang tidak bisa terima kasih pada manusia, sesungguhnya dia tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Makanya alhamdulillah, satu nikmat lagi yang kemudian sangat berharga, lebih besar nilainya ketimbang emas sepenuh bumi. Nikmat itu adalah iman. Maka siapapun yang tidak punya iman, seandainya dia orang terkaya sekalipun, masih kalah kaya dengan orang yang beriman. Karena nilainya iman, kata Allah Ta'ala, innalladzina kafaru wa matu hum kufar fala yuqbala min ahadim mil'ul ardi dzahaban wala iftadabi. Orang yang kalau nanti mati tidak punya iman itu, seandainya punya emas sepenuh bumi. Pernah pegang emas segede bola? Tidak pernah. Segede bola tidak pernah. Apalagi segede bumi, rasanya gitu. Emas segede bola aja kita tidak pernah pegang, apalagi segede bumi. Ya kan? Kata Allah, orang yang mati tidak punya iman, orang yang mati tidak punya iman itu, kalau seandainya punya emas sepenuh bumi, 2 kali lipat, berapa kilo?
Tidak pernah kita bisa ngitung. Itu kalau ditebuskan, ya Allah saya telah menghadap kepada Engkau tidak membawa iman. Ya Allah saya telah Engkau panggil ternyata saya tidak memiliki iman. Saya punya emas ya Allah sepenuh bumi. Saya punya emas ya Allah 2 kali lipatnya bumi. Ini saya persembahkan untuk menebus karena saya tidak punya iman. Kata Allah Ta'ala, la yuqbala min ahadihim. Tidak diterima. Makanya saya penjenengan kalau punya iman walaupun imannya tidak segede bumi, karena iman itu ada di dalam diri, bahasanya begitu, yang kemudian harus kita buktikan. Makanya tadi Ibu Qori membaca illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Iman itu tidak boleh disimpan terus, harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh itu baik di lisan, baik kemudian di anggota tubuh, itu harus sesuai dengan perintah Allah. Jadi hidup ini miliknya Allah. Kita tidak boleh serta-merta, tidak boleh sembarangan menjalaninya, harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian jenengan saya ajak, bagaimana hubungannya bersih diri yang menentukan apa? Sucinya jiwa. Nanti jenengan saya ajak membedakan apa bedanya suci dengan bersih. Yang suci bisa bersih? Suci. Ya. Yang bersih belum tentu suci. Yang suci pasti bersih apa belum tentu bersih? Yang suci pasti bersih. Ya. Enggak bingung? Kita buktikan. Debu itu bersih apa kotor? Debu itu bersih apa kotor? Saya ulang. Debu tahu debu ya Bu ya? Pak? Tahu debu ya? Debu tahu ya? Bersih apa kotor? Debu bersih. Loh, habis bersih kotor bersih. Gimana toh? Saya ulang lagi. Bersih belum tentu suci. Suci pasti bersih. Kita buktikan. Debu itu bersih apa kotor? Tidak usah jawab. Rumah berdebu kotor apa? Bersih. Meja berdebu kotor apa bersih? Suci apa najis? Debu itu suci apa najis? Suci apa najis? Suci. Tahu bedanya suci dan bersih? Bersih itu lawannya kotor. Suci lawannya najis. Jelas? Debu itu kotor, tapi suci. Mohon maaf, air di sungai habis hujan warnanya kopi susu, ya, habis hujan kan, bersih apa kotor? Air sungai warnanya kopi susu, bersih apa kotor? Belum pernah ke sungai. Habis hujan kan warnanya coklat gitu Pak ya. Ya, bersih apa kotor? Kotor. Kalau bersih itu warnanya apa? Jernih. Kalau ini warnanya kopi susu, kena hujan, kena campur tanah, kena mengalir pokoknya, hujan deras, warnanya kopi susu. Bersih apa kotor? Kotor. Suci apa najis? Air sungai kena hujan suci apa najis? Suci. Kalau kita disuruh wudhu adanya air sungai kayak begitu, wudhu apa enggak? Nah, ini ya, awas ya kan, ini pentingnya bisa membedakan mana bersih, mana suci, mana kotor, mana najis. Ya kan?
Kalau bersih dan kotor tidak ada hubungannya dengan ibadah. Mohon maaf, Bapak Ibu belum mandi. Bersih apa kotor? Suci apa najis? Belum mandi. Suci apa najis? Najis. Suci. Bisa sholat, Pak? Lah, belum mandi ya, awas. Belum mandi, ternyata kotor. Saya balik. Bapak Ibu sudah mandi. Bersih apa enggak? Bersih. Suci? Suci? Belum. Sudah bersih, habis mandi kok. Suci? Belum. Supaya suci ngapain? Apakah habis mandi boleh langsung sholat? Enggak. Kenapa? Belum suci. Makanya ada bersuci, ada bebersih. Nanti kalau tidak paham saya ulang lagi. Kenapa ada yang bersih tapi belum suci? Ada yang suci tapi kotor. Bingung enggak? Apa contohnya suci tapi kotor? Debu. Debu kita katakan suci. Pasir suci, ya kan? Nah, makanya satu saat ketika ada bersuci, ada bebersih. Jelas di sini? Ini baru bersih sama suci loh ya. Kenapa? Karena ibadah kita sholat, ibadah yang lain itu syaratnya harus suci dan bersih. Bersih dan suci. Kalau bersih tok belum bisa. Bahkan mohon maaf, andaikan kurang bersih, misalnya mohon maaf di sini banyak bekas debu, baju putih banyak berdebu, bersih apa kotor? Menurut kita kotor, ya kan? Banyak berdebu. Tetapi ini tidak kena najis, maka statusnya boleh digunakan sholat. Makanya tadi bersih dan suci ternyata yang diutamakan, yang harus dipenuhi adalah yang Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, latuk balu sholatun bi ghairi tohurin. Sholat kayak apapun tidak akan diterima, tidak sah kalau tidak suci. Tahu bedanya suci dan bersih? Yang bersih belum tentu yang suci. Loh, katanya pasti bersih. Katanya tadi debu kotor, sekarang kok jadi pasti bersih. Yang suci belum tentu bersih, yang bersih belum tentu. Bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Bingung? Bingung. Saya ulang lagi. Memang begini biar enggak bingung nanti. Ya, ini baru suci dan bersih. Awas, suci dan bersih. Tidak semua bersih itu suci. Contoh, mohon maaf. Saya jenengan mandi 3 kali sabunan, 3 kali sampoan. Mohon maaf, habis mandi bersih? Bahkan kita katakan bersih sekali. Bau pun tidak ada. Betul? Ya. Apakah bisa sholat? Enggak, karena belum. Wudhu itu cara supaya makanya yang bersih belum tentu yang suci belum tentu bersih. Nah, mohon maaf. Saya jenengan punya wudhu. Mohon maaf, punya wudhu kan? Masih punya wudhu? Ya, mohon maaf. Duduk, kemudian jalan, berkeringat basah. Ngapunten, muncul bau kan? Ada yang berkeringat tidak bau?
Ada Pak? Nggak ada. Kalau ada berarti bukan manusia itu. Ya, berarti ketika kita sudah basah keringat, kemudian bajunya itu ya kan penuh dengan keringat, disebut bersih apa kotor? Baunya bersih apa kotor? Sedangkan kita punya wudhu, suci apa najis? Suci apa najis? Jelas? Yang bersih belum tentu suci, yang suci belum tentu bersih. Tapi ketika kita sholat, yang dituntut syaratnya harus suci. Bisa dipahami? Sekarang saya tambah. Apa bedanya najis dengan hadas? Apa bedanya najis dengan hadas? Bahasanya tadi bersih sama supaya nanti bisa membedakan. Karena suci sama bersih hubungannya nanti itu hadas dengan najis. Apa itu najis? Najis itu benda. Najis itu benda. Mohon maaf, kita buang air kecil keluar najisnya kan? Ya. Kita buang air besar keluar najisnya kan? Ya. Mohon maaf, buang angin najis. Angin najis. Angin najis. Di mana angin? Ayo kita cari angin. Anginnya mana anginnya, Pak? Hilang. Jangan dikatakan kalau buang angin itu yang keluar najis, karena angin. Seandainya penjenengan semua ini keluar angin, apakah ruangan ini najis? Enggak, karena angin hempas hilang. Sekali lagi, najis itu bersifat benda. Bisa dipahami? Nah, kalau benda itu misalnya ini benda najis, kena benda yang lain kita sentuh, ini ikut najis. Sekali lagi, ini benda najis, tersentuh tangan kita atau badan kita atau baju kita, maka badan dan baju kita juga ikut. Bedanya dengan hadas. Hadas itu kondisi atau keadaan yang tidak suci. Contoh, mohon maaf, kita habis mandi, bersih? Suci? Enggak. Kondisi tidak suci itu disebut hadas. Sekali lagi saya ulang, najis itu benda. Jadi kalau ada benda najis, mohon maaf, ibu punya cucu, cucunya ngompolinya kena baju kita, ikut najis. Najis itu benda, ketika tersentuh kena yang lain maka ikut najis. Tapi kalau kemudian hadas itu keadaan seseorang yang tidak suci. Jelas? Keadaan tidak suci, boleh sholat? Kita tidak punya wudhu, boleh sholat? Keadaannya namanya hadas. Tidak suci itu hadas. Kita tidak wudhu, tidak punya wudhu, itu namanya hadas. Sudah? Baru ketika kita wudhu, baru berubah hadas menjadi suci. Jelas? Contoh, mohon maaf, kita punya cucu, Pak. Cucunya buang air kecil tapi sudah dikasih. Itu air kencingnya kemana-mana apa ngumpul di situ? Digendong, nempel apa enggak? Enggak. Air kencingnya nempel ke baju kita yang gendong enggak? Gendong enggak? Enggak. Ketika kita gendong cucu yang di situ ada air kencingnya, sudah diamankan dalam pelindungnya, ya kan? Berarti kan enggak nembus ke badan kita. Kalau kita wudhu kita jadi batal apa enggak gara-gara gendong? Itu namanya hadas. Hadas itu enggak nular. Saya kasih contoh lagi. Mohon maaf. Wanita atau ibu-ibu kan haid. Haid kan? Hadas apa najis?
Pak, wanita haid yang datang bulan hadas apa najis? Berarti ibu nyentuh suami, suami ikut najis. Tuh, katanya najis sekarang ndak. Ulangi ya. Wanita haid ya. Hadas apa najis? Nah, sekarang jawabnya benar. Itu yang disebut hadas. Yang najis apanya? Haidnya. Maka hati-hati ketika orang haid kena baju, kena lantai dan itu semua ikut najis. Tapi kalau kemudian orangnya ndak najis, ya kan? Mohon maaf, ibu haid boleh boncengan sama suami? Suami ikut haid? Suami ikut haid? Enggak. Jelas lah? Jelas? Bisa dipahami? Itu yang namanya apa tadi? Hadas. Hadas itu keadaan seseorang, kondisi orang yang tidak suci dan itu tidak menular. Mohon maaf, bapak punya wudhu sebagai suami, ibu tidak punya wudhu, berpelukan, apakah bapaknya jadi najis? Enggak. Awas, ya kan? Hadas itu kondisi tidak suci, ya. Awas. Makanya tadi disebutkan apa bedanya bersih sama suci dan apa bedanya najis dengan hadas. Bisa dipahami di sini? Bersih belum tentu suci, suci belum tentu bersih. Nah, najis belum tentu kotor, kotor belum tentu najis. Bingung? Enggak, alhamdulillah, berarti masuk. Cuman yang ditambahi lagi antara najis tadi apa? Benda. Benda itu kalau nyentuh yang lain ya bendanya ikut najis, kena tangannya najis dan lain sebagainya karena terkena benda najis. Bahkan ada kalau kubangan air ya, ketika kejatuhan benda najis sehingga berubah rasanya, warnanya, baunya. Rasa, bau, warna berubah karena kejatuhan benda najis, maka dihukumi najis. Itu yang disebut benda najis, itu bisa menjadikan benda yang lain juga najis. Beda dengan hadas. Hadas itu kondisi keadaan seseorang yang tidak suci. Saya jenengan habis mandi, bersih, suci belum. Masih hadas. Supaya suci kita wudu. Makanya wudu itu untuk menjadikan suci dari hadas kecil. Duh, berarti kalau ada hadas kecil, ada hadas besar. Sebesar gunung, bukan besar gunung atau besar bola, bukan. Ini terkait dengan cara sucinya. Hadas kecil bersucinya dengan wudu. Hadas besar bersucinya dengan mandi. Apakah mandi basah? Apakah mandi basah? Pokoknya basah. Loh, apa sih ya kok enggak? Hadas besar apa mandi basah? Mandi mesti basah. Berarti kalau sudah basah disebut mandi. Untuk hadas besar, awas, supaya tidak bingung. Kalau hadas kecil bersucinya dengan wudu. Jangan ngomong wudu kecil. Nggak ada wudu kecil, wudu besar. Hadas kecil bersucinya dengan wudu. Kalau hadas besar bersucinya dengan mandi. Sebentar, mandi. Mandinya bukan sekedar mandi basah, bukan sekedar mandi keramas, tapi mandi besar. Nah, awas. Atau dalam istilahnya mandi junub itu disebut mandi besar, bukan sekedar basah, bukan sekedar keramas. Karena
Zaman Nabi tidak ada sampo, zaman Nabi juga tidak ada sabun, tapi mandi besar sudah diajarkan sejak itu untuk menjadikan suci dari hadas besar. Bisa dipahami? Ini belum tentu dibahas tiap bulan, tapi tiap hari menjalani. Betul? Bapak Ibu tiap hari hadas kecil? Iya. Apa di antaranya orang hadas kecil? Buang air. Tiap hari buang air? Apa seminggu sekali? Ya kan? Belum tentu dibahas ilmunya, tapi tiap hari menjalankan. Maka kalau tidak paham, tidak ngerti ilmunya secara pribadi, ini ilmu tidak bisa diwakilkan loh. Ini ilmu tidak bisa dititipkan. Ini ilmu harus dipahami sendiri. Bahwa kapan saya hadas kecil, kapan saya hadas besar, kapan kondisi saya kotor tapi suci, dan kapan kondisi saya bersih tapi najis. Kalau saya kena benda najis, berarti saya hadas. Bukan sayanya yang najis, tapi kondisi saya yang hadas. Hadas sholat tidak sah. Badan kita bersih, mohon maaf, satu titik kena benda najis, langsung tidak suci. Karena kena benda najis, tidak suci disebut apa? Hadas. Makanya kalau najis itu dibersihkan, kalau hadas itu disucikan. Saya jenengan tidak punya wudhu, hadas apa suci? Bisa nular? Tidak. Bahasanya begitu. Bersucinya kalau tidak punya wudhu berarti harus. Kalau nggak punya wudhu kan hadas. Bersucinya pakai namanya wudhu. Itu hadas kecil. Makanya mohon maaf, ketika kita buang air jangan langsung wudhu. Ketika habis buang air, bersihkan dulu najisnya. Itu namanya najis dibersihkan. Kalau hadas disucikan. Suci itu kondisi, ya kan? Hadas itu juga kondisi. Hadas kondisi tidak suci, sedangkan suci itu kondisi yang sudah bebas dari hadas. Saya bolak-balik biar tidak bingung. Kalau mumet ya pegangan sampingnya. Bahasanya begitu. Kenapa? Kadang-kadang, aduh saya ini najis. Kok saya najis toh Bu? Emang ibu-ibu jadi benda najis? Keliru ngomongnya. Saya belum suci, berarti saya sedang hadas. Saya mari sholat sebentar, saya hadas. Saya belum suci, saya akan berwudu supaya saya suci. Makanya orang yang mandi sudah bersih, kalau belum wudu berarti belum. Makanya tadi kalau hadas besar pun apalagi, dia sudah mandi basah, mandi keramas, tidak bisa disebut suci kalau belum mandi besar. Makanya itu kemudian hadas kecil disucikan dengan gerakan wudhu, hadas besar disucikan dengan gerakan mandi besar. Jangan sampai kemudian tidak ngerti. Kenapa? Karena iman itu menjadikan kita suci. Orang, jenengan bayangkan, orang yang tidak punya iman, mau kecil, mau hadas besar, mau najis, mau enggak tahu. Tidak peduli dia. Habis buang air kecil kadang ya tidak dibersihkan, menyentuh benda najis ya kadang tidak perhatian. Dia tidak ada hukum suci atau bersih, tidak ada kaidah hadas dan najis. Kita ada. Sholat harus memenuhi bersih dari najis, suci dari hadas. Makanya wudhu jangan sampai kita tidak melaksanakan dengan sempurna, karena syarat diterimanya sholat idza kumta ilas sholati fa asbihil wudhu. Kalau mau sholat
sempurnakan wudhunya. Kenapa kok wudhunya harus disempurnakan? Supaya sholatnya sah. Kenapa sholatnya sah harus wudhu sempurna? Karena wudhu yang sempurna itu menjadikan diri ini suci. Karena sudah suci, maka sholatnya menjadi sah dan diterima. Jelas di sini? Tahu bedanya bersih sama suci? Tahu bedanya najis sama hadas? Saya ulang pertanyaannya. Ada sungai. Nah, kembali lagi sungai. Jadi kalau nanti pulang, Ma, nanti tadi ngaji materinya apa? Sungai loh, sungai. Ini materinya bukan sungai. Ya, ada contoh sungai. Airnya mengalir habis hujan. Awas. Ternyata di situ hanya ada itu waktu sholat tiba. Biasanya orang-orang ngomong, biasanya air sungai ini jernih. Yang namanya dasarnya sungai itu bisa dilihat karena kejernihannya. Dan itu biasanya kami berwudhu dengan air sungai ini jernih. Lah hari ini hujan deras. Akhirnya banjir bandang bercampur tanah lumpur, mengalirlah melewati sungai itu. Akhirnya air sungai berwarna kopi susu. Kotor apa bersih? Air sungai yang warnanya kopi susu kotor apa bersih? Kotor. Bersih apa kotor? Kotor apa bersih? Suci apa najis? Suci apa najis? Kalau mau sholat wudhu apa tayamum? Mulai. Ada air apa enggak? Airnya kotor apa bersih? Suci apa najis? Berarti wudhu apa enggak? Wudhu apa enggak? Kumur apa enggak? Ayo, ini harus ada ilmunya, ya kan? Ini harus ada ilmunya. Lah mau kumur lah kok kopi susu? Awas, ya kan? Ini kalau enggak ngerti ilmunya, wah saya enggak bisa wudhu. Airnya, bener enggak wudhu airnya kotor? Bener enggak wudhu airnya karena airnya kotor? Enggak benar. Airnya kotor, pertanyaannya suci apa enggak? Iya, mohon maaf. Air laut rasanya asin. Air asin suci apa? Najis. Suci. Wudu apa tayamum? Walaupun peliket tetap wudu karena airnya suci. Baru kalau airnya najis, air najis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya kadang-kadang di rumah mohon maaf kita punya sumur, ternyata sumurnya bau. Kenapa sumurnya bau? Karena ada banjir. Banjirnya kena apa? Kena rumput di lapangan. Rumput di lapangan resep-resep akhirnya ke sumur. Pertanyaannya, rumput najis apa suci? Rumput itu kotoran apa bukan? Najis apa suci? Kok jawabnya enggak? Mantep toh. Rumput, tahu rumput? Rumput itu kotoran apa bukan? Bukan. Rumput itu tidak jadi kotoran kalau enggak masuk rumah. Kalau masuk rumah penuh rumput itu namanya kotor. Kotor apa bersih? Alhamdulillah. Ini pelajaran yang sederhana tapi harus diulang-ulang. Saya contohkan, awas. Kadang-kadang saya tidak bisa wudhu, Pak Ustadz. Kenapa? Di rumah saya airnya itu bau. Jadi saya tiap hari sampai 2-3 bulan tayamum. Sebentar. Itu sumur bau kenapa? Karena ada banjir itu di samping ada lapangan. Lapangannya ada rumputnya tertimbun air, terendam air banjir. Akhirnya masuk ke sumur saya. Bau apa? Bau
Bau rumput yang busuk. Pertanyaannya, rumput itu najis apa suci? Kalau suci berarti walaupun bau tidak dihukumi najis. Mohon maaf, jenengan bau apa ndak? Masuk ngomong ndak? Ayo, bener ndak? Bapak Ibu, jenengan bau apa ndak? Ayo ngomong ndak? Mandi kan tadi 1 jam 2 jam habis mandi bau apa ndak? Najis berarti. Sesuatu yang bau belum tentu najis. Makanya tadi dilihat dulu, awas. Tapi kalau ada sumur kemudian ternyata dicek kurang dari 10 meter dengan septic tank, awas, awas, hati-hati. Makanya standar sekarang minim 10 meter, bahkan bila perlu lebih. Kalau ternyata itu sumurnya dekat dengan septic tank, apalagi septic tanknya cukup hanya bis sumur, bawahnya tanah, itu bisa dipastikan baunya sumur itu karena dekat dengan pembuangan kotoran. Dan kalau terlalu dekat akhirnya bau. Ini yang bermasalah. Makanya hati-hati, jangan membangun septic tank dekat dengan sumur. Itu pasti. Kalau sumur kemudian kena banjir, kena aliran sungai meluap kemudian masuk sumur, rada bau. Sungai airnya suci apa najis? Masuk sumur jadi bau. Airnya sumur suci apa najis? Wudu apa tayamum? Kumur apa ndak? Air bau kok kumur. Kumur apa ndak? Awas lo ini, iya kan? Nah inilah yang kemudian kalau saya dengan ngerti, oh mana bersih, mana kotor, mana suci, mana najis, mana hadas, kita bisa bersikap. Artinya tidak sembarang, saya tidak bisa wudhu karena tidak ada air bersih. Duh, tidak ada air bersih. Ini airnya bau, dari salurannya sana bau. Sebentar, baunya karena apa? Kalau baunya itu karena benda yang bukan najis, maka tidak dihukumi najis. Tapi kalau itu kecampur dengan benda najis yang akhirnya berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya karena kejatuhan benda najis, maka ini yang dihukumi najis. Gimana seandainya ada itu, mohon maaf, ada sumur kejatuhan kucing mati, bau kan? Akhirnya seluruh airnya bau, najis apa suci? Najis. Maka solusinya diangkat bangkainya, kuras sampai bersih airnya. Itu caranya, jangan tayamum. Bahasanya begitu, karena apa? Sumber itu kalau dikeluarkan dia akan berganti. Tapi kalau kemudian diangkat, dikuras, tetap bau. Bau bangkai kucing apa bau bumi? Bau bumi, ya bau bumi kadang-kadang buminya kecampur pepohonan, kecampur rumput-rumputan, daun pohon rumput najis apa suci? Kalau kecampuran benda suci, suci apa najis? Suci. Bisa dipahami Bapak Ibu? Makanya mohon maaf, tidak semua air suci juga mensucikan. Awas. Air suci tadi itu sungai suci mensucikan. Ada lagi air suci, mohon maaf, wedang kopi Pak. Tahu wedang kopi ya? Nah, Bapak buat wedang kopi 1 drum. Mohon maaf. Ah, kopi suci apa enggak? Kopi suci? Loh kok ragu toh? Habis jawab suci baru dia. Kopi suci? Kalau enggak suci lah, nggak bisa diminum toh. Kopi suci? Ya. Berapa jumlahnya tadi? 1 drum. Mohon maaf, nggak ada air bersih. Bisa wudhu pakai kopi? Nah, wudhu kok pakai kopi? Kopinya suci apa najis? Suci. Tapi jangan wudhu pakai. Sama dengan saya nggak pakai kopi, tapi kuahnya soto, podo. Mosok kuah soto pakai wudhu?
Kuah soto air apa bukan? Cair apa enggak? Cair, tapi itu tidak bisa digunakan untuk wudhu. Daripada ngambil wudhu di masjid jauh, ini ada kuahnya soto, nggak bisa. Walaupun itu cair. Awas, tidak semua benda cair yang suci bisa digunakan untuk Tapi ini air minum apa bukan? Air minum bisa untuk wudhu, bisa. Tapi kalau sudah dicampur kopi, ya, kalau sudah dicampur teh, maka dia sudah bukan air putih lagi. Walaupun sama-sama bisa diminum. Artinya itu tidak bisa fungsinya untuk mensucikan. Jelas di sini. Makanya saya penjenengan, mohon maaf, untuk bersuci itu ada 3 cara. Bersuci berarti menghilangkan hadas. Suci hadas, najis bersih. Kalau untuk membersihkan najis namanya bersih. Kalau untuk mensucikan hadas namanya suci. Paham di sini? Jangan najis disucikan, nggak bisa. Nggak bisa, najis kok suci. Nggak bisa. Gimana mensucikan benda najis? Najis itu dibersihkan. Setelah bersih kan masih hadas, disucikan. Makanya cara bersuci itu ada 3. 2 menggunakan air, 3 kalau tidak ada air baru menggunakan debu. Bersuci ada 3. Bersuci nomor 1 pakai air, nomor 2 pakai air, ini tanpa air. Bersuci. Yang pertama bersuci pakai air itu bersuci hadas kecil, namanya apa tadi? Wudhu. Jadi kalau saya jenengan buang angin, buang air kecil, mohon maaf, buang air besar, ya, kemudian kena ompolnya bayi, nyawiin bayi, itu semua hadas kecil. Bahasanya begitu. Nanti kita contohkan lagi. Nah, hadas kecil supaya jadi suci cukup wudhu. Hadas Pak, bukan dibersihkan. Yang dibersihkan tadi apa? Najis. Hadas kecil cukup wudhu. Sedangkan hadas besar tidak bisa wudhu, harus mandi pun pakai apa? Air. Jangan mandi pakai debu, mandi pakai air. Untuk apa mandi? Untuk hadas besar. 1 diantaranya haid, nifas, bersebadan, berkumpul suami istri, walaupun tidak keluar mani, walaupun tidak kumpul, itu hadas besar semuanya. Hadas besar semuanya. Tidak bisa hanya dengan wudhu, harus mandi. Wudhu sama mandi menggunakan alat namanya air. Itu namanya bersuci. Kalau suatu saat air tidak ada, maka jangan kemudian tidak suci. Ada suci ketika tidak ada air, namanya debu. Namanya tayamum, alatnya pakai debu. Kalau tidak ada, awas. Begitu pula hadas besar yang harusnya mandi. Awas, harus mandi loh hadas besar itu. Ternyata tidak ada air. Kira-kira tayamum apa golong-golong? Tayamum apa? Nyungsep di pasir. Nah, awas. Maka ini tetap tayamum seperti tayamumnya walaupun untuk hadas besar. Walaupun hadas besar harusnya mandi, tapi kalau tidak ada air kembali ke tayamum. Jadi tayamum yang pakai debu ini bisa digunakan untuk pengganti
wudhu dan mandi bila tidak ada air. Pertanyaannya, mohon maaf, bapak ibu sakit masuk rumah sakit, ya, diinfus nggak bisa gerak, tapi ditanya sampai jenenge sopo bisa. Sadar Mas Yang, sadar, bukan tidak sadar. Wajib sholat apa enggak? Sakit enggak bisa turun dari tempat tidur, wajib sholat apa enggak? Di kamar rumah sakit ada air apa enggak? Ada kamar mandinya? Ada. Ada air? Ada. Wudhu? Kok enggak jawab toh? Wudhu? Loh, katanya ada air. Awas. Di rumah sakit ada air. Dia tidak bisa turun karena sakit. Sadar, wajib sholat. Gimana bersucinya? Kenapa ada air? Kenapa kok tayamum? Karena ada sebab kedua. Tadi boleh wudhu dan mandi diganti tayamum bila tidak ada air. Yang kedua, bila tidak memungkinkan menggunakan air. Airnya ada, tapi tidak mungkin karena sakit kalau kena air tambah. Maka itu yang kemudian dinyatakan air walaupun ada, tapi yang sebab kedua tidak memungkinkan menggunakan air, maka dibenarkan untuk tayamum. Jadi kalau nanti kapan-kapan sakit, walaupun ada air, jangan maksa. Aku harus wudhu. Kalau harus wudhu nanti masuk ICU. Nah, itu jangan memaksa wudhu. Karena walaupun ada air, tapi kalau tidak memungkinkan menggunakan air, berarti cukup tayamum. Jelas di sini? Nah, awas. Saya tambah satu lagi. Yang tadi dicontohkan ini terkait dengan benda najis. Kalau benda najis tadi diapain? Dibersihkan pakai air. Mas, ini benda kena pipisnya anak-anak, supaya bersih diapain? Disiram. Ya, itu namanya istinja dalam istilahnya. Bebersih benda najis, bahasa kita cebok, itu dengan air. Kalau ndak ada air, waduh, ndak ada air kok, waduh ini apa? Kalau ndak ada air, gimana membersihkannya? Dengan pasir. Kok pasir, Pak? Tisu. Tisu basah apa tisu kering? Zaman Nabi ada tisu. Loh, lah terus kok jenengan ngomong pakai tisu? Awas, ini diurutkan. Makanya zaman Nabi kalau membersihkan najis itu dengan air, ya kan? Buang kucuri air, tuangkan air sebanyak-banyaknya. Kan ada cerita dulu, zamannya Nabi kan masjidnya enggak kayak begini. Alasnya pasir, ada orang tiba-tiba mohon maaf buang air karena memang orang enggak berilmu, tiba-tiba buang air kecil di pojok. Sama para sahabat mau Nabi biarkan sampai tuntas dulu, karena nanti kalau engkau melerainya, engkau mengusirnya, akan kemana-mana najisnya. Biarkan tuntas dulu, jangan dibayangkan loh Bu, biarkan tuntas dulu, baru tuangkan air sebanyak-banyaknya di tempat najis itu, biar meresap ke tanah. Kalau sudah dituangi air yang banyak, menjadi bersih dari najisnya. Makanya kalau kemudian badan atau busana kena benda najis, cuci dengan air. Awas Ibu, hati-hati. Kalau nyuci misalnya mohon maaf pakai bak atau pakai mesin cuci, awas. Jangan memasukkan baju kotor bersama dengan baju najis. Awas. Baju kotor jangan dicampur dengan baju yang kena najis. Najisnya cuci dulu supaya bersih dari najis, baru dicampurkan dengan baju kotor yang suci. Baju kotor yang suci, waktunya nyuci. Kan contoh saya tadi kan berlumur debu, kotor kan?
tapi tidak kena benda najis, suci apa? Suci. Maka mencampur baju juga begitu. Kalau ada kena baju yang kena benda najis, bersihkan dulu benda najisnya, baru campur dengan baju yang kotor tapi suci. Makanya ketika membersihkan benda najis itu dengan air, dengan cara dicuci. Kalau tidak ada, bebersihnya itu pakai batu zaman Nabi. Itu namanya istijmar. Jangan bayangkan batunya kasar ya. Batu halus. Makanya dulu mohon maaf kalau penjenengan termasuk orang Jawa, bebersih cebok yang tidak pakai air disebut peper. Pernah tahu? Tidak tahu ya? Oh itu bahasa saya aja. Jadi membersihkan, makanya suatu ketika Nabi di padang pasir sedang perjalanan, nggak ketemu toilet, nggak ketemu di padang pasir loh Bapak Ibu. Nah kemudian beliau pengen berhajat, maka beliau minta tolong dicarikan batu. Beliau agak menjauh cari pasir yang gundukan itu, kemudian bersembunyi di baliknya. Satu, supaya tidak kelihatan orang, supaya tidak dilihat oleh orang, dan tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Maka saat itu sahabat Abdullah memberikan batu beberapa. Batu itu digunakan untuk bebersih bila mana tidak ada air. Zaman Nabi ada kain. Nabi pakai baju apa? Zaman Nabi ada kain. Zaman Nabi ada kain. Kenapa kok tidak menggunakan kain? Awas. Makanya jangan tadi ada tisu basah, tisu kering. Awas dilihat itu. Makanya hari ini kalau dulu pakai batu, hari ini pakai cuman tisunya jangan tisu basah, karena tisu basah itu bahannya kain. Tisunya tisu kering berbahan kertas. Ini yang daya resapnya lebih ketimbang tisu basah yang berbahan kain. Kalau ada ompolnya bayi diusapi kain, kira-kira tambah apa? Yo tambah melebar kemana-mana wong kain. Tapi kalau itu kemudian tisu kertas itu menyerap. Makanya dulu pakai batu. Bahasanya begitu. Kenapa? Zaman Nabi kan ada kain. Kenapa kok enggak kain? Enggak. Karena enggak ngeresap. Bahasanya begitu. Gitu loh. Jelas di sini? Makanya mohon maaf, di beberapa toilet yang di bandara, di hotel, kadang-kadang tidak menyiapkan air, tapi menyiapkan tisu. Dan itu harus hati-hati. Kenapa? Karena barang yang keluar bersifat cair. Kalau kita buang air kecil, sedangkan di situ tidak ada air, harus hati-hati. Kenapa resikonya? Karena suatu ketika Nabi berjalan di Madinah, di rumahnya Nabi di pemakaman Baqi. Nabi dapat wahyu, ada 2 penduduk makam itu mendapatkan siksaan di alam kuburnya. Satu, Nabi menyatakan 2 orang ini disiksa karena melakukan tindakan 2 hal. Satu, mengadu domba. Orang tidak ngapa-ngapain diadu, ini difitnah sehingga ketemu. Nah, itu pengadu domba. Yang kedua, orang yang tidak perhatian terhadap percikan air najisnya. Hati-hati. Makanya ilmu ini tidak bisa kemudian diwakilkan, tidak bisa kemudian dititipkan, dan tidak bisa dikerjakan bersama-sama. Mohon maaf, ibu ke toilet bersama-sama? Enggak, sendiri kan? Maka saat kita sendiri, ilmu harus masuk, kita harus ngerti ini benda najis, jangan mercik ke badan atau ke busana. Ketika mercik ke badan atau ke busana tidak dibersihkan dengan air, ternyata itu disebut badan dan busana masih najis. Gak terasa kita wudhu membersihkan najis apa enggak? Wudhu membersihkan najis apa enggak?
Enggak. Wong yang kena baju, yang kena najis bajunya, yang wudhu, yang dibasuh wajahnya, enggak. Maka dia sholat Allahu Akbar sampai salam. Sholatnya bagaimana? Enggak sah. Kenapa? Bukan wudhunya enggak sempurna, tapi kena percikan najis. Maka Nabi menyatakan, hati-hati, jangan ceroboh ketika kita buang hajat, buang air di kamar mandi atau toilet, karena itu kalau tidak ngerti resikonya akan menjadikan ibadah kita tidak sah. Jelas di sini? Makanya ini yang kemudian kita perhatikan, hati-hati. Yang paling benar, mohon maaf Pak, terutama di kalangan bapak-bapak, ada itu tempat buang air kecil yang pakai berdiri, ya. Hati-hati. Bukan tidak boleh, hati-hati. Kalau tidak mau sholat terserah. Kalau tidak mau sholat terserah. Tapi karena mau sholat, mohon maaf, yang keluar air, kena benda padat, mercik nggak kelihatan. Najis apa enggak kena percikan? Najis enggak? Najis. Makanya orang dulu pesen kemana-mana bawa sarung. Apa maksudnya Pak? Kalau baju celana terutama, kita ketika bepergian enggak ngerti, maksudnya khawatir, ragu, tadi kena najis apa enggak, suci apa enggak, ini tadi sudah waktu sholat lepas ganti sarung. Kemana-mana bawa kena, bahasanya begitu. Kenapa? Supaya pada saat sholat benar-benar busana yang kita pakai itu benar-benar suci. Naudzubillah. Berapa banyak orang yang sholat, naudzubillah, ternyata sholatnya tidak sah. Gara-gara dia pada saat buang hajat, buang najis, dia tidak perhatian dan ceroboh dalam rangka bebersih dan bersucinya. Maka inilah yang kemudian ilmu yang saya jenengan harus ngerti dan selamanya. Mohon maaf, ini pelajaran anak-anak SD, iya. Ini pelajaran anak SMP, iya. Tapi juga pelajaran kakek dan nenek, karena sampai kakek pun masih buang hajat, iya. Ibu yang sudah nenek sudah tidak buang hajat kan? Lah iya, ini pelajaran mulai anak sampai mati. Tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Resikonya nanti ibadahnya tidak sah. Bagaimana jiwa menjadi suci kalau ibadahnya tidak diterima? Makanya ada ayat, fawailul lil musallin. Titik apa koma? Titik apa koma? Berhenti di situ apa ada lanjutannya? Kita baca bersama-sama. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Di situ disebutkan fawailul musallin, celaka bagi orang yang sholat. Tuh, yang sholat celaka. Ya wes kalau begitu tidak usah sholat. Wah, tambah binasa. Apa yang dimaksud celaka orang-orang yang sholat? Koma itu Bapak Ibu. Yang sholatnya itu sahun, sholatnya itu lalai, sholatnya itu tidak beres, sholatnya itu tidak sempurna, sholatnya itu tidak sah. Tidak sah dari apa? Bisa jadi dari busana dan badannya tidak bersih ketika buang air. Maka inilah yang kemudian bersih untuk diri kita sangat menentukan dengan kesucian jiwa kita. Karena apa? Sucinya jiwa itu karena ibadah-ibadah ini yang kemudian diterima oleh Allah Ta'ala. Ketika ibadah sholatnya diterima, maka Nabi SAW menyatakan sholat seorang yang 5 waktu yang wajib itu ketika dilakukan akan mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penglebur dosa di antara keduanya. Kita berdosa habis subuh, ada waktu duhur untuk mendapatkan ampunan. Ada dosa ba'da duhur, nanti ada asar untuk mendapatkan ampunan. Selama sehari semalam 5 waktu kita mendapatkan ampunan dari Allah. Mohon maaf, mandi sehari 5 kali, bersih apa enggak? 5 kali sehari mandi, bersih apa enggak?
Ibu berapa kali? 5 apa 3? 4 apa 2? 2 itu sudah bersih Pak? Bersih, pagi sama sore bersih. Loh, apalagi yang mandi sampai? Berarti siapapun yang sholat 5 waktu dalam sehari malam harusnya dosanya bersih. Kenapa kok tidak bersih? Bisa jadi toharohnya tidak beres, bisa jadi dengan benda najisnya dia tidak teliti. Maka inilah yang kemudian kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan ilmu, diberikan paham, terutama terkait memperlakukan diri kita sendiri. Yang bersih belum tentu, yang suci belum tentu, yang kotor belum tentu najis, yang najis belum tentu, yang najis belum tentu kotor, yang kotor belum tentu najis. Tumpuan daun kotor najis? Enggak. 1 titik percikan air kencing, titik tik najis, kotor, bersih. Baru ngambil dari almari, baru setrikanan, ya, kena 1 titik tik najis, bersih, masih ya. Maka sesuatu yang najis belum tentu kotor. Maka yang harus hati-hati bukan bersih dan kotornya, tapi yang najis. Jangan sampai kemudian dibiarkan najis, harus dibersihkan. Bapak Ibu sekalian, paham sampai di sini? Bisa dibawa pulang? Dibungkus kresek apa dibungkus kotak? Mudah-mudahan Allah berikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Semakin hari kita semakin tambah sempurna ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan doa kita di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakobbalan. Kita dijaga oleh Allah Ta'ala, ilmu kita manfaat, menjaga kita supaya tetap berada dalam kondisi iman yang sempurna, ibadah yang diterima, dan pastinya kita bersih dari yang kotor-kotor, suci dari yang najis-najis. Demikian kurang lebihnya, maaf. Monggo kalau ada. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ada yang akan dipertanyakan dari yang tadi, masalah bersih, najis dan lain sebagainya. Ada pertanyaan dari, oh ya ada, sebentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar cerita Pak Ustadz tadi, Nabi mau hadas gitu ya, di padang pasir itu cari batu, tapi posisinya Nabi itu tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Pertanyaan saya satu, dalam sejarah kehidupan Nabi itu sudah adakah yang menyaksikan bahwa toilet di rumahnya Rasulullah itu seperti itu kah? Tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Yang kedua, di kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, Bapak Ibu, apakah posisi toilet kita sudah benar? Karena pengalaman saya pertama kali dulu ambil kos-kosan di Ketintang, kamarnya semuanya bagus. Yang saya pilih itu justru di luar kriteria yang bagus tadi. Yang saya lihat itu satunya itu ya toilet, tidak menghadap dan tidak membelakangi. Matur suwun Pak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi riwayat itu yang membawakan sahabat Abu Hurairah, bahwa yang saya ceritakan tadi itu pada saat Nabi sedang bersafar, sedang bepergian di tanah lapang yang tidak memungkinkan adanya toilet. Maka perintahnya Nabi menjauh dari pandangan orang, sembunyi dalam arti kalau perlu ada yang menghalangimu sebagai tabir. Yang kedua, tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Artinya kalau di sini beda dengan di sana. Kalau di sini jangan ke timur dan ke barat, tapi ke selatan, ke utara. Tapi kalau ke Madinah, di Madinah posisinya
ke timur dan ke barat, karena kiblatnya itu selatan dan utara. Bahasanya begitu. Yang kedua, ada riwayat sahabat Abu Hurairah, kecuali kalau ada penghalang antara dirinya dengan kiblat. Berarti kalau sudah masuk dalam ruangan, ada penutupnya, ada dinding penghalang antara dirinya dengan kiblat, maka sudah tidak lagi disebut larangan itu. Makanya tadi disebutkan Nabi kenapa melarang menghadap dan membelakangi kiblat? Karena di area terbuka. Mohon maaf, bolehkah buang hajat di area terbuka? Boleh, bila tidak ditemukan tempatnya. Contoh di padang pasir, tidak ada toilet. Atau kita mohon maaf sedang daki gunung, mau diajak daki gunung, daki tangga saja, ngos-ngosan gitu, ternyata nggak ada toilet, maka harus tahu mana kiblat mana tidak. Maka ketika ruang terbuka, menjauh dari kerumunan, pakai penghalang supaya dia tidak kemudian tidak membelakangi dan menghadap kiblat. Tapi kalau kemudian sudah ada di dalam ruang yang namanya toilet dan lain sebagainya, sahabat Abu Hurairah menyebutkan tidak lagi ada larangan itu karena sudah ada pemisah antara dirinya dengan kiblat. Bahasanya begitu. Makanya mohon maaf, ketika masuk kamar mandi pastikan ada tutupnya. Karena sekarang banyak kamar mandi yang ada pintunya tapi tidak ada tutupnya. Ada pintunya tapi tidak ada tutupnya. Itu banyak sekarang kamar mandi itu. Berarti belum tertutup. Mending tertutup walau tidak ada pintunya. Paham maksud saya? Paham berarti? Kan ada di kamar itu, ada kan kamar mandi yang di pojok itu pakai kaca itu, ada pintunya, kelihatan dari luar. Berarti kan tidak ada tutupnya. Ada pintunya tapi tidak ada tutupnya. Mending tidak ada pintunya tapi ada tutupnya. Ditutup dengan apa ini? Tirai, walaupun tidak ada pintu, kelihatan dari luar. Nah, itu berarti ada tutupnya. Itu yang dibenarkan. Begitu Bapak. Ye. Yang kedua tadi sudah terjawab ya? Sudah. Dari ibu-ibu, ya silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Ye. mau tanya mengenai itu apa wudhu. Wudhu itu kan jam 3 sudah asar kan? Asar Kurang sekarang. Iya, setengah 3 sudah. Tapi saya jam 3 baru mulai asar. Terus jam maghrib itu kalau belum batal masih nggak apa-apa ya, nggak usah wudhu lagi. Tuh, terus diteruskan gitu. Iya, udah itu. Diteruskan. Langsung dijawab maksudnya? Iya. Oh iya. Selama kita masih dalam keadaan suci, boleh satu wudhu untuk lebih dari satu sholat, boleh. Tapi Iya. setiap mau sholat wudhu itu keutamaan. Oh. Beda ya? Iya. Beda ya? Setiap mau sholat wudhu itu keutamaan. Tapi ketika masih suci, masih punya wudhu dan dipastikan wudhunya masih tetap sah, dipastikan, tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu mending dibatalkan. Iya. Kalau masih pasti dan tidak ragu, boleh untuk sholat lebih dari satu. Contoh, kita mau sholat duhur. Kita wudhu dulu kan? Sebelum sholat duhur sholat apa? Duha. Qobliyah. 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 Habis qobliyah? Ba'diyah. Oh. Qobliyah. Habis qobliyah, masa langsung ba'diyah? Duhur. Duhur dulu. Habis duhur, ba'diyah. Ba'diyah. Berapa sholat? 3. 3. Itu boleh dengan satu wudhu. Oh. Antar sholat, saya asar masih punya wudhu kok, sholat boleh. Boleh asal pasti keabsahan wudhunya. Tapi kalau ragu jangan. Tapi kalau kemudian setiap mau sholat wudhu itu afdol. Bahasanya begitu. Iya. Begitu? Satu lagi. Satu lagi. Saya punya tetangga. Tetangga. Nah, tetangga itu kalau wudhu kok enggak pakai baju ya? Itu Di mana? Dililit. Oh, mbak pakai baju. Ya. Dililit ini Ya. pakai
handuk. Ya. Pakai handuk itu nggak apa-apa. Sebentar, di mana? Di rumah, di rumah. Di dalam rumah apa di luar rumah? Di dalam Awas. kamar Loh, mandi. ibu kok tahu di dalam rumah enggak pakai baju? Saya pas ke sana. Oh ya, Saya awas. pas ke sana. Jangan-jangan rumahnya enggak ada tutupnya gitu loh. Awas, awas, awas ini ya, awas ya. Saya pas ke sana, saya mau ngomong kok nggak enak gitu. Ya. Ya, saya diam nanti. Nanti kan ada ini apa kajian. Ya. Nah, itu saya simpen. Nah, Ya. sekarang saya tanyain. Satu, Nabi itu waktu mandi junub itu ada wudhunya, dan mandi junub kan tidak berbusana, asal ada tutupnya. Satu. Dan Nabi pernah sholat subuh menjadi imam berjamaah, wudhunya pakai mandi junub yang tidak berbusana tadi. Makanya tadi saya sampaikan, kalau dia wudhu tidak berbusana, wudhunya di mana? Kalau wudhunya di luar, bahaya. Awas, awas. Kalau wudhunya di dalam, kemudian ditutup rapat, bukan di pintu. Awas, banyak yang pintu tapi tidak ditutup loh ya. Tutup rapat, kemudian itu sah. Sah. Nggak pakai baju. Di dalam kamar mandi maksudnya itu sah. Tapi kalau sudah keluar kamar mandi ya pakai gitu loh. Awas ya, di dalam kamar mandi, mandi junub pakai busana enggak? Enggak, wudu enggak? Wudu, itu wudu sah untuk sholat. Tapi kalau kemudian ingin wudu di luar, ya tetap baju. Jangan sampai, mohon maaf, ini rumah saya sendiri, saya tinggal sendirian di rumah, pagar saya gembok, pintu saya kunci, mulai dari ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi, saya tidak pakai apa-apa. Yo jangan. Tidak boleh begitu. Setannya awe-awe ya. Ya, bukan awe-awe. Makanya tadi yang disahkan itu ketika masuk dalam kamar mandi. Makanya Nabi memerintahkan sebelum masuk kamar mandi baca bismillah, baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuts. Kenapa Nabi saya harus baca bismillah sebelum masuk toilet kamar mandi? Supaya setan tidak melihat auratmu. Jadi baca bismillah di luar, baca lafadznya di luar, jangan di dalam. Nah, wudhu tidak berbusana di dalam kamar mandi yang tertutup sah. Tapi kalau keluar jangan tidak pakai. Paham maksud saya? Apalagi di luar rumah lah. Begitu ya? Oke. Disampaikan. Jadi jangan sampai menjadi kebiasaan itu. Mohon maaf. Itu jadi kebiasaan kalau ada anak, ada cucu, ada ponakan, apalagi mantu, tidak baik. Tidak baik yang begitu. Begitu. Ye, terima kasih. Syukron Ustaz. Afwan, ye. Dari ibu-ibu yang lain, kami persilakan. Ada pertanyaan mungkin? Bagaimana ya cara membersihkan mungkin perabot-perabot rumah yang kena najis? Bagaimana? Oh ya ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, tadi dikatakan tuh air sungai sama air laut itu kotor tapi suci. Tapi gimana kalau air sungai itu atau air laut itu ada yang buang air besar di sana, apakah bisa dikatakan suci? Ya. Ya, oke, terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih, Indra. Jadi ada kaidah dalam hadis Nabi itu, ketika air itu sudah mencapai 2 kulah. Dulu ada kubangan bahasanya itu. Kalau bahasa sendang. Itu tempat dibuangi darah haid. Tempat dijadikan pembuangan darah haid. Tapi debit airnya itu sangat banyak. Maka kata Nabi SAW, la yunajjisuhu syai'. Berapapun najis yang dituangkan ke situ, kalau airnya lebih banyak, apalagi sungai atau danau, ya kan? Danau telaga Sarangan atau telaga mana ini Karangkates misalnya gitu kan. Nah, itu ketika ada orang buang hajat 1, 2, 3 tidak pengaruh Pak. Tapi kalau Jawa Timur, nah itu baru terjadi tadi ada perubahan warna, rasa dan bau. Tapi kalau hanya 1, 2 orang, layu najis susai. Tapi mohon maaf, bukan jorok. Tapi kalau pada saat lewat ya jangan wudhu, biarkan lewat dulu, gitu kan? Bahasanya itu ya. Nah, tapi tidak akan, misalnya mohon maaf, ada orang buang air
besar di laut, ya kita kan ambil ke air laut yang lainnya, tidak akan menjadikan air itu najis bila mana tidak terjadi perubahan warna, bau dan rasa setelah kejatuhan. Airnya lebih banyak, persoalannya di situ. Tapi mohon maaf, kalau hanya timba, ya kan? Kemudian mohon maaf kena percik air kencing kita, itu bahaya. Makanya kalau ada timba, tolong dinaikkan, dikasih apa? Bukan tutup, dikasih apa itu namanya? Kasih batu untuk diataskan itu, supaya kalau kita buang air, meskipun jongkok, kalau itu baknya itu apa pendek, itu rawan. Makanya baknya ditaruh, dikasih batu bata, apa kasih kursi supaya posisi di atas agar percikannya tidak masuk ke air bak yang tidak memenuhi standar, tidak dinajiskan tadi. Begitu. Oke. Ada lainnya, ibu-ibu? Oke. Pak Ustadz, saya yang akan bertanya. Monggo. Bagaimana kalau seandainya kita sudah terlanjur mengkonsumsi sesuatu yang ternyata itu najis, mungkin makanan atau juga kosmetik, itu cara menetralisirnya bagaimana? Sudah terlanjur, baru ketahuan loh itu tadi najis loh. bahasanya kalau sudah terlanjur, nggak, artinya salah yang tidak karena tidak tahu itu tidak disalahkan. Maka kalau sudah tahu jangan diulang. Mohon maaf, berbeda dengan makanan. Mohon maaf, ikan, misal ikan, ternyata makan kotoran yang najis. Kita tahu ikan itu makan kotoran yang najis. Gimana caranya? Ikan ini harus diisolasi dengan cara ditaruh air bersih, tidak dikasih makan 3 hari minimal, supaya kotoran yang ia makan yang berasal dari najis itu ketika dagingnya kita makan tidak bercampur dengan najis. Itu bahasanya. Tapi kalau bahasa kita tidak dihukumi. Oh, yang di sini aja najis toh. Ibu bawa najis, jangan dikeluarkan. Ya kan, kemana-mana kita bawa benda najis loh. Maka jangan merasa hebat kita kemana-mana bawa benda najis, dan hukum najis kalau dikeluarkan. Bahasanya begitu. Itu artinya kalau kepada kita sudah, ya sudah berlalu. Andaikan kita merasa salah, istighfar, minta ampun kepada Allah, berikutnya tidak boleh diulang. Tapi kalau dengan yang binatang tadi itu, caranya begitu, disterilisasi supaya makanan yang berasal dari benda najis benar-benar sudah tidak lagi ada setelah 3 hari itu, baru layak dikonsumsi. Begitu. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Ada lainnya? Yang kosmetik bagaimana Ustaz? Sekarang kan lagi kayak di TikTok itu ada dokter apa itu ya, yang kemudian mereka si dokter ini itu lagi tenar nih, lagi viral Ustadz. Dia itu ngecek satu produk satu persatu kandungannya seperti apa, kemudian dia mengutarakan di publik bahwa oh ini begini, ini begitu. Kalau kosmetik bagaimana Ustaz? Kalau sudah tahu bahwa itu benda najis, ya stop, berhenti, jangan digunakan. Wong sudah tahu bersih jangan digunakan. Mohon maaf, kok barusan ditempelkan, baru tahu, wudu, bersihkan dulu kemudian wudu. Kalau tahu, lah kalau enggak tahu kok viral, ya cari tahu. Lu kan begitu sekarang. Jangan tidak mau tahu, itu bahaya. Oh jangan-jangan, oh ternyata bedak saya aman, pakai terus. Lu ternyata yang barusan tak pakai tadi termasuk terindikasi itu. Andaikan kita ragu, kata Nabi, dak mayaribuk ila malayar, tinggalkan yang meragukan. Berhenti, mahal, enggak apa-apa, buang. Atau kalau enggak mau dibuang, kalau masih punya lahan, gali tanah di sampingnya pohon, bismillah jadi pupuk. Lah, itu cara supaya buang kan mubadir, katanya gitu kan. Enggak saya buang, saya gali tanah, saya timbun di samping pohon, bismillah, mudah-mudahan jadi tidak buang.
Masak popok dari kosmetik kan enggak apa-apa. Daripada buang bahasanya begitu. Nggih. Sudah jelas ya Ibu. Ada lainnya mungkin Bapak-bapak? Baiklah. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan ilmu kita tentang cara membedakan antara najis, kotor, kemudian juga bersih dan suci agar kita lebih sempurna dalam sholat dan ibadah.